batalion dan tenda-tenda, kemah-kemah tempat menginapnya para pasukan. Sidaknya khalifah bukan siang hari, bukan sore hari, tapi sidaknya khalifah di sepertiga malam terakhir di waktu tahajud, saudara. Begitu khalifah melakukan sidak di malam hari, Bapak Ibu sekalian, dicek sama khalifah, dilihat tenda pertama, Masya Allah, pasukannya sedang tahajud lagi bersujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Oh, itu luar biasa. Siangnya perang, malamnya ibadah. Karena yang namanya perang nggak bisa dipisahkan dengan ibadah. Yang namanya zikir nggak bisa dipisahkan dengan jihad, saudara. Jihad tanpa zikir sulit mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Siangnya jihad, malamnya ibadah. Dicek lagi sama khalifah, dilihat tenda kedua, alhamdulillah pasukannya lagi ibadah. Alhamdulillah. Dilihat lagi tenda ketiga sama khalifah, sama pasukannya juga lagi ibadah. Alhamdulillah. Sampai ke salah satu tenda, salah satu kemah. Ketika kemah-kemah lain sedang beribadah, ada satu kemah yang pasukannya sedang terlap tidur lalai, saudara. Khalifah begitu lihat kemah tersebut langsung marah. Oh, ini dia nih penyebab tertundanya kemenangan. Di saat yang lain ibadah, ada yang lalai, ada yang tertidur lelap. Ini dia penyebab tertundanya kemenangan, saudara. Dibangunkan oleh khalifah itu pasukan, disuruh sholat, disuruh ibadah, diperhatikan beberapa hari kemudian. Tidak lama kemudian, saudara, alhamdulillah turunlah kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang perlu jadi catatan Pak Bu di sini, gara-gara enggak tahajud saja, pasukan lagi jihad, ada yang enggak tahajud, itu menjadi penyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Bagaimana kalau ada yang enggak sholat subuh, saudara? Jangan mikir teriak berjuang, Allah Akbar, Allah Akbar, subuhnya kesiangan. Iya. Bagaimana mau dapat pertolongan dari Allah? Sorry ya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Teriak-teriak berjuang, semangat bagus, kita dukung semangatnya. Tapi semangat saja tidak cukup, saudara. Harus dibarengi dengan tawajuh kepada Allah, harus dibarengi dengan kuatnya hubungan kepada Allah, harus dibarengi dengan kuatnya zikir kepada Allah. Modal semangat saja tidak akan cukup, karena kemenangan kita bukan dari semangat kita, bukan dari kekuatan kita, bukan dari jumlah kita yang banyak, tapi kemenangan kita datangnya dari siapa? Orang kompak, jawab yang kompak. Yang berikan kita kemenangan siapa? Orang Sumenep kurang semangat. Yang berikan kita kemenangan siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya kata Imam Haddad, kalau mau negeri kita makin baik, bangsa makin baik, negara makin baik, harus banyak ahli ibadah. Semakin banyak ahli ibadah, semakin datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira orang Sumenep semuanya jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Ini jam berapa ini? Udah jam 10 lewat 10 menit. Lanjut atau jangan? Lanjut. Lemes jawaban orang Sumenep nih. Kalau nggak semangat saya nggak lanjut. Lanjut apa jangan? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul. Sampai subuh. Dulu orang Sumenep semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Kata Imam Haddad, kalau mau negeri kita makin baik,
Maka yang kedua harus ada alimun bisyar'i, rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nasa wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la yudahinu fid din wa la yakhsha billahi laumata la'im. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua, bukan nomor 2, pilpres sudah selesai. Yang kedua, kalau mau negeri kita makin baik, harus banyak alimun fiddin, harus banyak ulama. Ulama yang bagaimana? Bukan sekedar penampilannya ulama, tapi rasikhul qadami fil kitabi was sunnah, betul-betul memahami Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dia paham, betul-betul belajar dari para guru, belajar dari pesantren, belajar fikih, belajar akidah, belajar daripada ilmu bahasa, ilmu lugah sebagai kunci memahami syariat, belajar betul-betul dari para ulama. Saudara, rasikhul qadami bil kitabi was sunnah. Tapi nggak sampai di situ, ya'malu bi ilmihi, bukan sekedar alim, bukan sekedar pinter, tapi juga mengamalkan ilmunya. Sebab kalau hanya alim saja tapi nggak mengamalkan ilmu, iblis orang paling alim, orang paling berilmu, tapi terlaknat. Kenapa? Karena iblis nggak mengamalkan ilmu tawadhu'nya, saudara. Betul atau tidak? Bukan sekedar alim ya'mal bi ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Nggak sampai di situ, saudara. Wa yu'allimun nas, ilmunya nggak dipakai buat sendiri saja, tapi yu'allimun nas dipakai buat mengajarkan orang banyak. Wa yansahuhum, dan untuk menasihati umatnya Rasulullah. Dan ini yang paling penting, saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri makin baik, harus banyak ulama yang ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, la yudahinu fiddin, tidak menjilat dalam urusan agama, disampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak peduli, saudara. Wala yakhsha fillah laumata la'im, nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, tidak akan pernah mundur untuk sampaikan kebenaran sampai tetes darah penghabisan. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, jawab yang jujur, jawab yang jujur. Ulama kalau tegas menyampaikan kebenaran seperti itu, resikonya berat atau tidak? Berat. Di penjara, dibunuh, dicaci, dimaki, difitnah, dibilang teroris, dibilang radikalis, berat, saudara. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan amar ma'ruf nahi munkar melalui lisan Luqman, apa kata Allah Ta'ala? Wasbir ala ma asabak. Kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar, nyampaikan kebenaran, sabar. Sabar akan apa yang menimpamu. Kau akan dicaci, kau akan dimaki, kau akan dihina, kau akan dimusuhi. Sabar, kata Allah Ta'ala, saudara. Sabar. Wasbir ala ma asabak. Sabar, saudara.